Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Ibu Lina Darlina, CGP Angkatan 9 SDIT Aulia, Tangerang Selatan, Banten. Saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, fasilitator saya adalah Ibu Surya Dwi Sartika, Sarjana Sastra Inggris, Magister Manajemen. Sedangkan pengajar praktek saya adalah Bapak Bartoni, Sarjana Pendidikan. Rancangan tindakan untuk aksi nyata yang sudah saya buat adalah sebagai berikut. Latar belakangnya adalah dengan menguasai literasi dasar, siswa mampu memahami materi yang diajarkan dengan lebih mudah dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Literasi pertama yang sangat penting dalam dunia pendidikan adalah literasi membaca dan menulis. Keterampilan ini membantu siswa untuk memahami, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan tepat. Dalam dunia pendidikan, kemampuan membaca dan menulis menjadi hal yang penting dalam proses pembelajaran. Sedangkan tujuan aksi nyata yang pertama, mewujudkan budaya positif dengan senang membaca. Yang kedua, membangun motivasi internal siswa dalam pembelajaran. Ketiga, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Keempat, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Dan kelima, meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis. Sebagai tolak ukurnya adalah terciptanya suasana atau lingkungan positif, siswa menjadi senang membaca, terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan, terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada siswa, guru dan siswa konsisten menerapkan budaya positif. Lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan adalah melakukan sosialisasi tentang budaya positif untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, menjelaskan kepada siswa tentang pengertian dan pentingnya membaca, memfasilitasi siswa untuk membaca buku di kelas dan di sekolah, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan sekolah, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi siswa senang membaca. Dukungan yang dibutuhkan adalah kerjasama dan kolaborasi antara kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, dan orang tua siswa dalam penerapan senang membaca guna mewujudkan budaya positif yang kemudian dapat terwujud di lingkungan sekolah dan rumah. Bahan berupa buku yang sesuai dengan usia anak. Berikut adalah kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terlalu banyak rahmat yang sudah diberikan kepada kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Selawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, dan yang senantiasa berada di dalamnya. Semoga kita berada dalam barisan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir di hari ini. Saya Ibu Lina Darlina, calon guru penggerak Angkatan 9, ingin menyampaikan tentang materi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Saya akan mulai dengan screen.
Sebelumnya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu ya, di antara kesibukan, banyak kesibukan, semoga diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Tari-tarian sebenarnya. Ya, apa sudah ada Pak share screen-nya? Iya, Ibu. Kalau kayak Sudah Bu. Ya, mohon di mute yang ada suara. Ya, kemarin sempat ketemu yang di Shopee. Boleh, tolong di mute. Yang murahannya. Ya, maaf ya berarti. Ya, hari ini saya ingin menyampaikan sebagai aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Ya, sebagai salah satu tugas di pendidikan guru penggerak angkatan 9. Nah, ini adalah fasilitator saya di guru penggerak dan pengajar praktek. Fasilitator saya adalah Ibu Suryadi Sartika, sarjana Inggris, magister manajemen, dan pengajar praktek saya Pak Bartoni, sarjana pendidikan. Ya, diawali dengan pertanyaan pemantik. Tapi sebelumnya saya lupa mengajak kita membaca dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? Nanti tolong dijawab. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah benar hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Tidak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah benar pemberian hukuman ini dapat meningkatkan disiplin anak? Iya. Iya. Oke, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah benar? Iya. Iya. Ada Benar. yang ya? Iya semua. Oke. Ya. Kita akan mulai. Ya, nanti akan terjawab sendiri di dalam setelah saya memaparkan materi ini. Karena seorang guru yang baik harus mempunyai kemampuan memiliki budaya positif di sekolah, termasuk tadi tentang hukuman dan penghargaan. Di sini ada 6 bab. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Karena ada juga yang memerlukan motivasi eksternal, yaitu membutuhkan orang lain atau pihak luar. Dengan kata lain, kalau mereka sudah memiliki motivasi internal, termasuk kita bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Sedangkan makna disiplin ini sendiri adalah artinya belajar. Jadi sebenarnya anak-anak itu adalah belajar, ya. Salah sedikit itu adalah hal yang biasa karena memang sedang belajar, ya. Membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, ini adalah disiplin diri. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, sering kita dengar kamu belum disiplin, gitu ya. Padahal disiplin itu adalah belajar. Dia sedang belajar. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, sedangkan nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, baik beragam bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikannya ini adalah cenderung sama. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, dalam hal ini diyakini oleh anak, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, nilai kebajikan ini apa saja? Kalau di Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sekarang kita ke teori motivasi perilaku manusia.
Di sini akan terbongkar apakah penghargaan itu penting. Saya mulai dari motivasi eksternal. Biasanya ya, ada beberapa orang yang melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian ada lagi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, termasuk penghargaan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ya, ini adalah yang terbaik untuk menghargai diri sendiri, yaitu dari dalam diri sendiri, motivasi internal. Menurut Ki Hajar Dewantara sendiri, yang dimaksud mereka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita berusaha supaya anak-anak melakukan sesuatu atau melakukan yang tidak melakukan yang dilarang, itu adalah karena motivasi intrinsik atau ingin menghargai dirinya sendiri, bukan karena khawatir dihukum atau tidak mendapatkan reward dan lain sebagainya. Ternyata penghargaan ini sendiri menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik karena ada beberapa yang melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan penghargaan, termasuk reward. Ini mematikan kreativitas. Beberapa orang tidak melakukan karena mungkin tidak ada penghargaannya atau rewardnya. Nah, ini adalah mematikan kreativitas. Jadi sebaiknya bagaimana? Kita melakukan apresiasi kebajikan, yaitu pengakuan. Misalnya, ketika ada seseorang yang membantu teman-temannya di tugas kelompok, jadi kita katakan mengapresiasinya dengan saya menghargai kepedulianmu dan lain sebagainya. Ya, kita ke perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi tadi kan dari motivasi eksternal ada yang menghindari hukuman ya. Nah ini ada juga kita memberlakukan konsekuensi bukan hukuman. Ya. Di Aulia biasa mengatakannya konsekuensi. Tapi ternyata ada yang lebih baik dari hukuman dan konsekuensi. Nah nanti setelah ini ada yang namanya restitusi. Ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini adalah hukuman, karena tidak relevan terlambat, tapi hukumannya adalah menulis, ya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Jadi yang namanya konsekuensi itu adalah lebih baik dari hukuman karena ada kesepakatan sebelumnya. Misalnya, kalau anak tidak membawa tugas, berarti konsekuensinya apa? Ya sudah, dia tidak punya bahan-bahannya, misalnya seperti itu. Ya, atau kalau di kelas ada air yang tumpah, konsekuensinya apa? Berarti dia mencari cara supaya bisa membuat lantainya bersih lagi atau kering lagi, entah dikeringkan oleh tisu atau mungkin memanggil CS. Ya, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nanti bisa dibaca-baca, saya akan kirim. Nah, yang ketiga, apa itu restitusi? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, ada perbaikan, dan itu dari intrinsiknya. Supaya apa? Supaya bisa mencari solusi, kemudian mereka juga tampil dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Dengan hukuman ataupun konsekuensi, itu bisa selesai masalahnya pada saat itu. Tapi ternyata, untuk selanjutnya, kita belum tahu apakah mereka memahami atau tidak. Nah, beda dengan restitusi ini. Nanti akan lebih jauh dipelajari dari segitiga restitusi. Nah, ini adalah perbedaannya. Identitas yang gagal karena hukuman, bahkan bisa anak ini merasa rendah diri,
ataupun tersakiti. Identitas sukses ada konsekuensi dan restitusi. Tapi masing-masing ada pilihannya sendiri. Misalnya, anak tidak nyaman untuk jangka pendek kalau di konsekuensi. Ya. Di restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka panjang. Jadi ada kelebihannya di restitusi daripada konsekuensi. Ya.